Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya Tina di video channel Tina You Masak You. Dan hari ini saya mau membuat spaghetti brulee, masakan ala western yang dalam beberapa bulan kemarin sempat viral. Dan hari ini saya mau tampilkan kembali untuk video saya kali ini. Baiklah, sebelum saya mulai, pada teman-teman yang baru saja menyaksikan video saya, jangan lupa untuk subscribe video saya dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan tanda notifikasi dari setiap video baru yang saya buat. Oke, ini dia bahan-bahan yang diperlukan. Baik, untuk yang pertama kali saya akan mendidihkan air untuk merebus spagettinya. Ya, nanti kita tiriskan dan baru kita akan membuat saus bolognese. Kita masukkan spagettinya karena airnya sudah mendidih. Sekitar 7-8 menit tergantung dari instruksi di kemasan. Kemudian masukkan minyak. Susah. Saya pakai minyak zaitun ya, supaya lebih sehat. Nanti ini kalau sudah lunak bawahnya, kita masukkan semua. Jangan terlalu matang ya teman-teman ya. Kisaran kalau bikin spaghetti itu antara 7-10 menit sih sebetulnya, tapi ini kayaknya nggak nyampe 8 menit aja. Spagettinya udah matang, udah 8 menit. Saya mau angkat, mau saya tiriskan. Ya, saya matiin ya kompornya ya. Kenapa harus pakai minyak? Karena supaya nggak lengket. Ya teman-teman, ini udah saya tiriskan. Kita diamkan dulu. Kita pinggirin. Kemudian saya akan ganti dengan menggunakan black series karena saya akan mulai membuat bolognese-nya ya. Yang pertama saya akan nyalakan kompor. Kemudian saya akan mulai menumis. Saya akan cincang bawang bombay dan bawang putihnya dengan menggunakan alat pencacah dari Tupperware yaitu turbo chopper. Ini produk keren banget, si mungil yang membuat kita bisa menjadi ahli masak. Ya. Saya masukkan dulu bawang putihnya, kemudian bawang bombaynya juga. Produk ini keren banget. Oke, lihat. Ini hasilnya dengan 15 kali tarikan bisa menghasilkan 288 cacahan seperti ini. Cepet kan? Nah, kita akan langsung tumis. Nah, teman-teman lihat kan hasil cacahannya sama dan rapi. Dan tangan kita nggak bau karena kita harus memotong-motong satu persatu. Berikutnya kita masukkan daging cincangnya. Ini daging cincangnya. Kita aduk sampai berubah warna. Dagingnya udah matang, kita masukkan saus bolognese-nya. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau tambahkan sausnya dengan tomat, saus tomat itu boleh.
Kalau saya enggak, kenapa? Karena menurut saya yang saya beli ini saus bolognese instannya itu sudah cukup asam. Rasanya udah pas banget, jadi nggak perlu ditambahkan saus tomat. Ini saya tinggal tambahin penyedap seasoning ya, seperti garam. Ini saya masukkan sedikit, secukupnya, sesuai selera. Kemudian merica juga saya masukkan. Kalau teman-teman suka pakai lada, boleh banget. Tapi ada beberapa yang nggak suka baunya ya, saya juga nggak begitu suka. Kemudian ini kaldu jamur dan gula. Gulanya boleh agak banyak. Diaduk. Dan yang terakhir yang menjadi ciri khas dari saus bolognese ini adalah, atau spaghetti yang lain biasanya adalah oregano. Nah, ini yang bikin wanginya jadi khas. Kurang lebih 1 sendok kecil. Wanginya jadi lain kan? Sudah rata seperti ini dan sudah matang, kita masukkan spagettinya dan pastikan spagettinya udah terurai ya, supaya nanti gampang aduk. Oke, udah rata, udah matang, kita matikan ya. Kita matikan, dan berikutnya saya mau bikin saus bechamelnya. Saya mau bikin bechamelnya dari susu, keju, dan nanti ini tinggal kita tempatin, atasnya kita kasih bechamel, kemudian kita panggang sebentar. Jadi deh. Ya, oke teman-teman, berikutnya saya akan membuat saus bechamelnya, dan saya akan melelehkan mentega. Saya panaskan dulu. Saya akan menggunakan saucepan dari T-Chef series ya. Ini agak banyak, sekitar 4-5 sendok. Kita lelehkan seperti ini. Oke teman-teman, ini menteganya sudah meleleh. Saya mau masukkan terigu yang sudah saya campur dengan susu tadi. Ya, kita masukkan sini sambil diaduk. Diaduknya agak cepet aja. Kemudian kita masukkan susunya pelan-pelan sambil diaduk juga. Oke, ini kita aduk nanti sampai mengental. Kemudian kita masukkan, saya pakai mozzarella ini, keju mozzarellanya. Jadi saya sudah menyiapkan 2 keju, yang satu mozzarella untuk campuran bechamelnya, dan nanti keju yang satunya juga sudah saya parut untuk taburan atasnya. Jadi kebayang ya, makin creamy. Nah, kemudian kita masukkan garam secukupnya, jangan terlalu banyak karena ini kan sudah pakai kejunya banyak, udah pakai mozzarella ya. Sedikit aja. Kemudian gula kita juga masukkan seperlunya, cukupnya, dan merica. Ya teman-teman, saus bechamelnya sudah jadi. Saya akan mulai menyiapkan atau menata spagettinya. Dan saya akan membakarnya dengan menggunakan piranti yang tahan panas, atau biasanya orang bilang Pyrex ya. Nah ini kayaknya kalau di sini nggak akan cukup, jadi nanti sisanya saya mau taruh di aluminium yang kecil-kecil.
bechamelnya di atas spaghettinya. Tuh, cepet banget kan? Nah, sambil saya tadi menuangkan, tadi ovennya udah saya nyalain ya. Saya nyalain itu tujuannya adalah supaya nanti, ini sebenarnya udah matang, udah bisa dimakan, tapi kan kita pengen tampilannya cantik. Jadi nanti akan saya panggang sebentar, sekitar 10 menit, supaya warnanya nanti jadi lebih cantik. Dan tentu saja kalau tampilannya cantik, makannya pun kita akan lebih semangat. Teman-teman, udah jadi spaghetti brulee-nya. Tinggal tahapan terakhir yaitu memanggangnya sekitar 10 menit supaya tampilan atasnya lebih cantik lagi ya. Kita masukkan ke oven. Ovennya saya nyalakan yang api atas karena kita hanya butuh untuk menguningkan bagian atas seperti ini. Dan kita bakar sekitar 10 menit. Spaghetti panggang brulee-nya sudah jadi. Lihat, cantik ya. Nah, warnanya memang harus ada agak hitam-hitam seperti ini, tandanya bahwa spaghetti ini dipanggang. Dan kalau teman-teman lihat lapisan demi lapisannya, itu juga menandakan spaghetti ini akan rasanya tuh creamy banget ya, dengan ketebalan bechamelnya yang membuat rasanya juga pasti enak banget. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, dan bagi teman-teman yang baru menyaksikan dan belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jika merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video saya berikutnya, tentu saja dengan resep-resep yang berbeda dan yang gampang banget. Dadah! Sekarang saya mau nyobain ya. Enak banget, harus nyobain ya.